mempresentasikan tentang Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pengertian filsafat. Filsafat disebut juga dengan falsafat. Dalam bahasa Yunani yaitu philosophia atau philos atau philein yang artinya suka, cinta, mencintai. Sophia artinya kebijaksanaan, hikmah, kepandaian, ilmu. Artinya cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu. Dalam bahasa Belanda yaitu wich begeerte wich yang artinya pandai, berilmu. Sedangkan begeerte artinya keinginan yang artinya sendiri keinginan untuk ilmu. Pengertian filsafat secara etimologis yaitu suatu proses, kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi dalam arti formal. Sekumpulan problema yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Penyelidikan krisis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Falsafah Pancasila 1. Falsafah dalam arti produk Pancasila sebagai pandangan hidup. 2. Falsafah dalam arti praktis. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimanapun mereka berada. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang akibat usaha bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia meliputi 1. Alam semesta, seperti bagaimana alam ini terbentuk. 2. Manusia dan kehidupannya, dari mana asal manusia dan kemana kembalinya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain. 3. Nilai-nilai yang kemudian diangkat menjadi norma yang mengatur kehidupan, seperti nilai-nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan sebagainya. Unsur-unsur dasar falsafah negara memiliki arti praktis, bersifat religius, memiliki pedoman filsafat. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Pertama, radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Kedua, universal, yaitu pemikiran filsafat menyangkut pengalaman umum manusia. Ketiga, konseptual, yaitu merupakan hasil generasi. 4. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, sedangkan konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. 5. Sistematik, pendapat yang merupakan iuran kefilsafatan itu hasil saling berhubungan secara teratur di dalamnya. 6. Komprehensif, yaitu usaha untuk menjelaskan secara menyeluruh. 7. Bebas, yaitu sampai batas-batas yang luas. 8. Bertanggung jawab, yaitu seseorang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya. Fungsi utama Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu 1. Dapat mempersatukan serta memberi petunjuk masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. 2. Memiliki pegangan dan pedoman. 3. Wujud kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yaitu 1. Merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. 2. Menjiwai seluruh isi peraturan dasar. 3. Mengandung unsur-unsur yang luhur. Sesuatu dapat dikatakan mempunyai nilai yaitu apabila berguna, bermanfaat, benar, nilai kebenaran, indah, nilai estetik, baik, nilai moral, etis, religius, nilai agama, loyus, kasof, membedakan nilai ke dalam dua macam. 1. Nilai intrinsik, yaitu suatu yang ada sejak semula seperti pisau yang secara potensial mengandung kualitas pengirisan ke dalam. 2. Nilai instrumental, yaitu karena dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan seperti pisau dapat digunakan oleh si subjek untuk mengiris. Bukti Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. 1. Naskah pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. 2. Naskah politik bersejarah tanggal 22 Juni 1945 alinea 4 yang kemudian dijadikan naskah rancangan pembukaan UUD Proklamasi 1945 Piagam Jakarta.
3. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 alinea 4. 4. Mukamidah Konstitusi 5. Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950. 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 setelah Dekret Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.